Selamat malam keluarga Allah, kita tak berhenti bersyukur kepada Tuhan karena Ia Allah yang sangat baik, yang terus-menerus memelihara kita, menolong kita, mengerjakan berbagai hal di sepanjang hari ini. Kita harus mengakui bahwa dalam perjalanan kita pada hari ini ada hal yang telah kita kerjakan dengan sangat baik, tapi ada juga hal-hal yang kita barangkali belum sempat mengerjakannya karena entah kita keliru dalam menata waktu atau entah kita tidak bisa mengantisipasi kendala-kendala yang muncul dari apa yang kita kerjakan. Tapi dalam semuanya itu sekali lagi kita tetap melihat dan merasakan betapa Allah terus-menerus menolong kita dalam mengerjakan segala sesuatu. Maka mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari bernyanyi mengagungkan kasih-Nya yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus bernyanyi karena kebaikan-Mu terus-menerus ada dalam sepanjang hidup kami. Kami ingin mempersembahkan hidup kami sebagai pujian kepada Tuhan. Dan kini kami telah berhimpun di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Setelah seharian Engkau telah menuntun kami dalam berbagai macam pekerjaan aktivitas pada hari ini. Kami kembali bersyukur atas kebaikan Tuhan itu. Kami ingin menenangkan hati kami, supaya kami boleh kembali mengenang apa yang telah Tuhan kerjakan pada hari ini, sembari kami menyiapkan diri untuk beristirahat. Kami memohon supaya Engkau yang beserta dengan kami dalam ibadah kami pada malam ini, ibadah kami boleh menenangkan kami, boleh menolong kami nanti untuk beristirahat dengan tenang pada malam ini, dengan harapan esok pagi Tuhan kembali mau membangunkan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kebaktian kami ini dalam tangan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Keluarga Allah, permusuhan adalah salah satu hal yang terus-menerus menyertai perjalanan kehidupan manusia. Dari sejarah permusuhan, kalau kita melihat permusuhan-permusuhan yang terjadi, kita mengetahui bahwa membalas permusuhan dengan permusuhan tak akan pernah membawa perubahan kepada arah yang baik. Maka kita perlu memutuskan mata rantai permusuhan itu dengan meresponsnya secara arif dan konstruktif.
seperti yang diperlihatkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang sedang ketakutan karena berpikir bahwa Yusuf akan membalas kejahatan yang pernah mereka lakukan kepada Yusuf. Mari kita baca Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Yusuf merespons permusuhan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara dengan konstruktif. Dengan melihat bahwa dalam apa yang jahat yang pernah ia terima, Allah bekerja. Mari kita merespons dengan menyanyikan Mazmur 37. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bersukacitalah karena Tuhan. Dia akan memberi yang kau inginkan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Serahkanlah hidupmu, percayalah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Munculkan kebenaranmu dan berdiam diri di hadapan Tuhan, dan dengan bersaksi nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Janganlah hatimu marah karena orang yang berhasil, dan juga pada orang yang lakukan tipu daya. Tinggalkanlah panas hati, jangan marah. Itu hanya bawa pada kejahatan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang
Mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu ketika kami akan baca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Supaya dengan pertolongan Tuhan, tuntunan Roh Kudus kami dimungkinkan untuk dapat mendengarkan, mengerti, menghayati, dan mengerjakan firman Tuhan dalam keseharian kami. Bagi juga hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang melekat padanya, boleh menjadi Allah dalam tangan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada umat. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Keluarga Allah, kita akan membaca Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38, dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Janganlah kamu menghakimi dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Demikianlah pembacaan kitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah, bacaan kita mengatakan tadi mengasihi musuh. Ya, ini bacaan kita ini syarat makna. Ada banyak yang bisa dibuat serial khotbah sebenarnya dari naskah ini. Sangat kaya. Mengasihi musuh. Mana mungkin? Ini hanya seperti mimpi. Dalam kehidupan sehari-hari hal seperti ini sangat tidak realistis. Sebab yang terlihat dalam keseharian adalah hal-hal yang kontradiktif, yang sebaliknya, yang bertentangan. Para pelajar tawuran hanya karena ingin membalas dendam karena temannya diganggu oleh siswa yang lain. Lagi pula orang-orang dewasa pun tidak mampu memberikan contoh yang baik. Para elit politik justru saling ingin menjatuhkan musuhnya. Para pemimpin tertinggi negeri ini sama saja. Ada yang bermusuhan, udah sekian puluh tahun, sampai sekarang masih bermusuhan. Padahal pernah menjadi pemimpin tertinggi negeri ini. Keluarga Allah, memang mengasihi musuh adalah sebuah karya yang besar yang tidak mudah untuk diwujudkan. Ini membutuhkan suatu keberanian. Keberanian untuk melawan kecenderungan hati kita, hati manusia. Kecenderungan hati untuk membalas dendam.
kecenderungan hati untuk memusuhi mereka yang berbeda atau yang kita anggap sebagai pesaing atau yang akan menghambat pencapaian yang kita inginkan. Menyadari kecenderungan seperti ini, kita tentu perlu mengendalikan diri untuk tidak menciptakan permusuhan dengan pihak manapun. Kita perlu waspada agar kita tidak terpengaruh oleh isu-isu apapun yang menebar, yang potensial membuat permusuhan-permusuhan. Tapi bagaimana kalau permusuhan itu tidak datang dari diri kita? Artinya, andaikan kita telah berhasil mengendalikan diri, berhasil tidak mengembangkan permusuhan dengan siapapun, tapi pihak lain yang mengganggu kita, mereka yang memancing, mereka yang melancarkan permusuhan kepada kita. Bagaimana sikap kita kalau hal semacam ini yang terjadi? Apakah kita diam saja? Atau sebaliknya, meladeni permusuhan yang disebarkan itu? Apa yang mesti kita kerjakan? Keluargalah, bacaan kita kali ini memberikan beberapa catatan yang sangat indah dan penting sehubungan dengan permusuhan ini. Mari kita mulai melihat apa yang firman Tuhan katakan. Bacaan kita mulai dengan kalimat, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Melalui kalimat pertama ini, dalam perikop kita ini, firman Tuhan mau menegaskan pada awalnya bahwa perintah-perintah yang akan ia sampaikan berikutnya, yang akan segera kita lihat ini, berlaku hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mau menjadi murid Yesus. Yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Yang sungguh-sungguh percaya pada kebenaran dari perkataan-perkataan dari firman yang keluar dari mulut Yesus. Perintah-perintah dalam perikop ini hanya bermakna bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus. Hal ini sangat penting ditekankan sejak awal, sebab perintah-perintah ini memang aneh, bahkan mustahil untuk dilakukan oleh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagi mereka yang percaya, perintah ini pasti dapat dilakukan. Sebab Dia yang memberi perintah ini, yaitu Tuhan Yesus, telah terlebih dahulu melakukannya, mencontohkannya, meneladankannya kepada kita. Inilah catatan penting pertama yang harus kita ingat. Ya, tentang kalau dikatakan kasihilah musuhmu. Memang mustahil bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi bagi mereka yang percaya pada Yesus, pada firman-Nya, maka ini sesuatu yang bisa dikerjakan meskipun tidak mudah. Hal berikut yang patut kita catat adalah pengertian tentang musuh. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, kita tidak dibenarkan untuk memusuhi siapapun. Tidak dibenarkan untuk memusuhi siapapun. Tuhan tidak menghendaki kita sebagai murid-muridnya memusuhi sesama manusia karena alasan apapun. Jadi, yang dimaksudkan dengan musuh di sini bukan orang yang kita musuhi, yang kita tidak sukai, bukan, melainkan orang yang memusuhi kita. Dan yang dimaksud dengan permusuhan di sini bukanlah permusuhan sebagai akibat dari perkataan-perkataan atau sikap atau tindakan kita yang keliru. Misalnya, karena perbuatan kita yang tidak menghargai lingkungan, atau tidak menghormati norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, atau karena sikap kita yang seenaknya, atau karena perkataan kita yang menyakiti hati orang lain. Bukan permusuhan yang disebabkan oleh hal seperti ini yang dimaksudkan dengan permusuhan di sini. Permusuhan di sini adalah
permusuhan karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Permusuhan yang tercipta karena kita konsisten pada kemuridan kita. Permusuhan yang diakibatkan oleh ketaatan kita pada perintah-perintah Tuhan. Umat Allah yang diberkati, kita tahu bahwa kemuridan yang konsisten atau ketaatan pada firman Tuhan atau karena kepercayaan kita yang teguh pada Tuhan, ini bisa saja menimbulkan permusuhan dengan orang lain. Ya, saya ulangi. Kemuridan yang konsisten, ketaatan yang tegak lurus pada firman Tuhan, kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dapat saja, tidak selalu, dapat saja menimbulkan permusuhan dengan orang lain. Orang-orang yang membenci kebenaran, orang yang membenci keadilan, yang membenci kedamaian, tentu saja akan memusuhi kita bila kita menjadi murid yang konsisten. Murid yang patuh pada Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak dapat berkompromi dengan hal-hal yang jahat. Nah, bila kita dibenci karena hal-hal seperti ini, maka firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Di sini ada 3 bentuk permusuhan yang dapat kita alami karena kemuridan yang konsisten, karena ketaatan pada firman Allah, karena iman yang teguh kepada Tuhan. Yang pertama adalah penyebaran kebencian. Saudara-saudara, kita semua mengetahui bahwa dalam dunia ini ada saja orang yang akan membenci kita karena ketaatan kepada firman Tuhan. Kebencian ini bisa mengambil berbagai macam bentuk. Misalnya, kebencian yang mewujud dalam sikap tidak menyukai secara terang-terangan seperti kalau ketemu tidak mau menyapa, menghindar, nggak mau lagi berkomunikasi. Kita sapa dia ngelengos. Permusuhan-permusuhan yang terang-terangan. Kepada orang yang mengembangkan sikap permusuhan seperti ini, kita diperintahkan untuk tidak membalas permusuhan itu. Jangan merespon itu dengan cara yang sama. Sebaliknya, firman Tuhan mengatakan, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Artinya, sikap permusuhan yang pasif seperti ini misalnya, ya, dengan menghindari atau tidak menyapa kita, harus kita balas dengan tingkah yang aktif, sikap yang aktif untuk berbuat baik. Kalau dia disapa dan dia melengos, selamat pagi Pak, dia ngelengos, ketemu lagi bilang selamat pagi aja, biar melengos sampai lehernya sakit begitu kan. Daripada sakit nanti mungkin akhirnya dia respons mungkin yang pagi. Kita bilang selamat pagi Pak, selamat pagi kawan. Dia bilang pagi. Ketus. Tapi paling tidak sudah ada respons. Ketika kita merespons permusuhan pasif dengan kebaikan yang aktif. Tidak membalas itu kebaikan pasif. Tapi terus menyapa itu kebaikan aktif. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Inilah tingkat permusuhan yang lebih berat dari yang pertama. Kalau yang pertama permusuhan mewujud dalam sikap saja, maka yang kedua ini permusuhan dikembangkan juga melalui perkataan-perkataan. Dalam pergaulan sehari-hari kita kadang mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan karena ketaatan kita kepada Tuhan. Misalnya kita disumpah serapahi, digoblok-goblokin karena kita udah dijahatin masih baik aja, ya. Udah dicuekin masih saja menyapa, goblok lu. Nggak punya harga diri lu. Udah diremehkan gitu masih tetap aja lu mengalah. Karena konsisten pada firman Allah, kita digoblok-goblokin.
disumpah serapahi. Bila kita mengalami, dalam pergaulan kita mengalami bentuk permusuhan seperti ini, firman Tuhan mengatakan, mintalah berkat untuk orang itu. Artinya, kita harus berdoa supaya apa yang terbaik dan apa yang dapat diberikan oleh Tuhan kepada manusia, berkenan Tuhan berikan kepada orang itu. Segala yang baik yang dapat Tuhan curahkan kepada manusia, kiranya dicurahkan kepada orang yang melancarkan permusuhan yang aktif itu. Yang ketiga, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, yang dimaksudkan dengan mencaci itu adalah permusuhan yang mengambil bentuk konkret seperti tindak kekerasan, tindak penindasan. Tadi pasif dihindari, aktif dengan sikap tertentu memperlihatkan mencaci, sekarang sudah ada aksi kekerasan atau penindasan. Bila hal-hal seperti ini kita alami, maka masih ada satu kemungkinan yang dapat kita lakukan adalah mendoakan mereka sama seperti yang Yesus lakukan. Sikap terhadap orang yang memusuhi seperti ini memang perlu diperjuangkan karena sekali lagi ini tidak mudah. Tindakan kasih dan perbuatan baik di sini hanyalah merupakan tindakan spontan yang akan muncul dengan sendirinya dan semua orang mampu mengerjakannya. Sebab kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang jahat sekalipun dapat melakukannya sebenarnya. Firman Tuhan mengatakan begini, ayat 30-35. Jikalau kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jadi kalau kita hanya mengasihi orang yang baik, orang jahat pun bisa begitu. Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu, kata Tuhan, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Di sini jelas bahwa kita perlu berjuang untuk tidak berlaku pasif dan sekedar spontan saja. Sebaliknya, berjuang dengan keras untuk melawan kecenderungan manusia kita yang tadi ingin membalas dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas permusuhan dengan permusuhan. Artinya, kita perlu berjuang agar sikap baik kita sebagai wujud nyata dari ketaatan kita kepada Tuhan tidak pernah berubah hanya karena orang lain berbuat jahat kepada kita. Jangan berubah menjadi jahat hanya karena orang lain berbuat jahat kepadamu. Saya ulang. Kalau kamu orang baik, murid Tuhan, jangan berubah menjadi jahat hanya karena orang lain berbuat jahat kepadamu. Kalau kita berubah jahat karena orang lain berbuat jahat, maka sesungguhnya kita tidak berdaulat atas hidup kita. Yang berdaulat adalah orang lain. Karena sikap kita ditentukan oleh dia. Ya tinggal ngatur remote. Kalau saya pengen Pak Rianus senyum, gue senyum aja. Gue pengen dia marah, gue melotot aja supaya dia marah. Jadi yang menentukan saya orang lain. Dia melotot, saya melotot. Ya kayak lagu tuh loh. Aku jauh, engkau jauh. Kalau Tuhan mah kita jauh, dia tetap dekat. Jangan kalau orang jauh, kita jadi jauh. Itu namanya spontan dan pasif. Jangan berubah jahat hanya karena orang lain berbuat jahat kepadamu. Hanya dengan cara inilah kita dapat menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan dengan sikap seperti ini, perdamaian akan tercipta dan kasih akan tersemai dengan baik, bahkan dapat bertumbuh dengan semakin subur. Hanya dengan tetap konsisten berbuat baik, tak berubah jahat,
kepada siapapun yang berbuat jahat kepada kita sekalipun, kita akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Dan dengan demikian, perdamaian akan tercipta, kasih tersemai dengan baik, bahkan bertumbuh dengan subur. Saat hening bagi kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, silakan kirimkan atau hubungi kami ke nomor 0812 8188 9191. 0812 8188 9191 dan tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh keras firman-Mu pada kami pada hari ini, dan kami harus mengatakan kami tidak mudah mengerjakan itu, Tuhan. Karena kami cenderung untuk membalas setimpal dengan yang orang lain perbuat kepada kami. Kami cenderung tak kuat untuk menahan diri, untuk mengatakan bahwa Engkau yang salah dan kami yang benar. Sehingga relasi-relasi kami dengan sesama kami bukan menjadi semakin baik. Permusuhan yang dilancarkan yang mestinya dapat kami selesaikan dengan baik ketika kami tidak berubah jahat, tak pernah terselesaikan karena kami terpancing dan membiarkan diri kami dikendalikan oleh orang lain. Ya Bapak, tolong kami. Tolong Tuhan, kami tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Kami hanya ingin dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka tolonglah kami. Supaya dengan demikian, permusuhan-permusuhan yang mungkin berlangsung antara kami dengan sesama, mungkin berlangsung berlama-lama, dapat segera kami hentikan. Mata rantai permusuhan kami hentikan. Karena kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Kami berdoa bagi permusuhan-permusuhan yang terjadi di antara masyarakat. Para pemimpin kami yang tidak memberikan teladan, Engkau ketuk hati mereka, Tuhan, supaya mereka jadi teladan untuk memaafkan orang lain, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di antara mereka, supaya dengan bersatunya para pemimpin, maka rakyat akan semakin bersatu untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang tidak mudah di masa depan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan-pergumulan. Mereka yang melalui konflik tengah-tengah keluarga. Engkau jamah hati mereka, Tuhan. Berikan kerendahan hati untuk boleh menyelesaikan persoalan mereka, melihat persoalan dengan lebih jernih. Tidak menyerang orang lain, tidak mencari kesalahan orang lain, tapi belajar melihat diri ke dalam. Apa yang sudah dikerjakan atau yang tidak dikerjakan sehingga permusuhan terjadi atau permusuhan menjadi semakin menjadi-jadi. Biar Roh Kudus boleh hadir dan menolong mereka untuk berdamai. Inilah doa kami, Tuhan, jauh dari sempurna, sempurnakanlah, karena semua ini kemendekan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk memutus mata rantai permusuhan dengan meresponsnya secara arif dan konstruktif. Mengasihi mereka yang memusuhi kita. Dengan respons seperti ini, kita berharap perdamaian akan tercipta dan kasih akan tersemai dengan baik, bahkan akan bertumbuh dengan semakin subur. Karena Allah kita adalah kasih. Firman
bersama-sama berdiri kita menyambut berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita. Oke, terima kasih